Saudara-saudari yang terkasih, hari Minggu Gembala Baik atau hari Minggu doa untuk panggilan, ada surat gembala Bapak Suci yang harus dibacakan. Mau dibacain semua enggak 8 halaman? Nanti akan kita singkat aja intinya. Intinya juga panjang karena ya panjang sekali. Saya ingin mengulas bacaan hari ini dulu. Injil berbicara tentang Yesus Gembala yang baik. Dan dia adalah gerbang. Semua orang yang masuk ke dalamnya akan menjadi bagian dari domba-dombanya dan digembalakan oleh Sang Gembala baik itu. Bacaan pertama, kisah para rasul memperlihatkan bagaimana Petrus dengan gagah berani memperkenalkan Yesus sebagai Tuhan. Pengalaman kebersamaan, pengalaman di dalam penderitaan, pengalaman di dalam menyaksikan Yesus yang bangkit, mengubah iman Rasul Petrus sedemikian rupa, dan dia memperkenalkan apa yang diimaninya itu, bahwa Yesus adalah Tuhan, mengajak orang-orang untuk mau dibaptis supaya menjadi bagian dari domba-dombanya. Bacaan kedua, surat Rasul Petrus mengajak kita untuk menghentikan segala kejahatan hanya di dalam diri kita, selesai, tidak dilanjutkan. Saudara-saudara terkasih, jika kamu berbuat baik, karena itu harus menderita. Itu adalah kasih karunia Allah. Dan bagaimana digambarkan kita belajar dari Yesus sendiri yang dianiaya, yang dipersekusi, yang difitnah, yang disakiti hatinya dengan segala cara, bahkan dibunuh. Tidak membalas dendam. Membiarkan orang melakukan kejahatan, menghentikan di dalam dirinya agar kejahatan tidak memanjang terus. Yang satu balas kepada yang lain terus begitu. Kita juga diajak untuk seperti itu. Saudara-saudara yang terkasih, surat Gembala Bapak Suci pada hari doa sedunia untuk panggilan yang ke-63. Jadi sudah 63 tahun penyadaran ini di dalam gereja Katolik, dan kita bersyukur bahwa gereja Indonesia masih cukup banyak panggilan juga di Afrika dan Amerika Latin. Dan kita berharap di negara-negara lain pun melalui hari Minggu panggilan ini, doa-doa semua umat menggerakkan hati anak-anak muda. Di Amerika katanya ada 400-an imam yang direncanakan akan ditahbiskan selama tahun ini. Itu bukan Amerika benua, tapi di Amerika Serikat. Kalau itu benar, puji Tuhan. Tema yang ditentukan oleh Bapak Suci untuk kita renungkan bersama-sama adalah penemuan batiniah akan anugerah Allah. Setiap orang mengalami anugerah Allah, dan itu harus kita gali, kita dengarkan, kita cari di dalam batin kita. Yang pertama, Paus Leo mengutip dari Injil yang tadi kita dengar, bahwa Yesus menyebut dirinya sebagai gembala baik. Gembala baik apa? Diuraikan oleh Paus, gembala yang sempurna, gembala yang sejati, gembala yang layak menjadi teladan, menjadi model, menjadi contoh. Karena ia siap menyerahkan hidupnya bagi domba-dombanya. Dengan demikian ia menampakkan kasih Allah. Ia adalah gembala yang memikat hati siapapun yang memandangnya akan menemukan bahwa hidup sungguh indah bila dijalani dengan mengikutinya. Kalau kita merasa hidup menderita, hidup gak enak, hidup gak nyaman, barangkali ada yang gak beres dalam diri kita. Kalau kita mengikuti apa yang dicontohkan gembala baik, maka kita harus melihat keindahan di dalam hidup ini. Mari kita berlomba-lomba, lihatlah keindahan dalam diri kita. Untuk mengenal keindahan itu, kata Paus, gak cukup kalau kita hanya ukur yang jasmani, yang nampak, hidup mewah, hidup sejahtera, memakai kalung emas, memakai cincin berlian, dan lain-lain. Tidak cukup hanya itu. Tetapi Bapak Suci mengajak kita untuk masuk ke tempat yang lebih dalam. Diperlukan permenungan dan kedalaman batin. Caranya bagaimana? Stop, berhenti. Hanya orang yang mau berhenti, mendengarkan, berdoa, menerima tatapannya, yang bisa berkata dalam hatinya, aku percaya bersamanya hidup sungguh dapat menjadi indah. Aku ingin menempuh jalan yang indah itu.
luar biasa puitis sekali. Bagaimana kita dalam keheningan mendengar, melihat teladan Yesus, melihat keindahan hidup yang ditawarkannya, dan kita larut di dalam keindahan itu. Saudara-saudara yang terkasih, Paulus juga mengutip pandangan dari seorang teolog, Pavel Florensky. Dia mengatakan bahwa Allah menciptakan manusia itu begitu baik, begitu indah. Dan dicarilah model, yaitu para kudus. Para kudus itu selain hidupnya baik, juga di dalam hidupnya ada keindahan rohani yang bercahaya, yang terpancar dari mereka yang hidup di dalam Kristus. Hidup yang tidak biasa-biasa saja. Dia menikmati hidup itu, tapi juga dari dalam dirinya terpancar keindahan hidup. Bahagia, merasa damai, merasa bersama Kristus. Dan itulah yang akan dilihat oleh banyak orang. Sebagai seorang pengikut setia Santo Agustinus, dari Ordo Santo Agustinus, Paus Leo mengutip apa yang ditulis Santo Agustinus di dalam buku kedua, Confessiones. Dia mengatakan, dia memperlihatkan bagaimana seorang Santo Agustinus mudanya, hidupnya rusak, hancur-hancuran dan luar biasa. Gak apa-apa. Dan itu tidak menjadi halangan untuk menemukan panggilan. Dan itu tidak menjadi halangan untuk melanjutkan hidupnya sebagai biarawan, sebagai imam, sebagai uskup. Tuhan tidak akan memperhitungkan masa lalu orang. Tetapi ketika dia bertobat, hidupnya menjadi baik, itulah yang menjadi ukuran. Kata Paus Leo tentang Santo Agustinus yang menjadi inspirasi bagi hidupnya. Masa muda biarkan hancur seperti itu. Tetapi ketika bertobat menjadi baik. Melihat kehadiran Allah di bagian terdalam jiwanya. Boleh kita hidup rusak, tapi pada waktu kita berhenti, kita merefleksikan hidup, kita lihat bahwa di dalam hati kita ada kehadiran Allah. Kehadiran Allah inilah yang harus kita yakini dan kita biarkan hidup. Maka supaya bisa sampai pada titik itu dibutuhkan kemauan untuk merawat kehidupan batin sebagai ruang perjumpaan dengan Allah. Kalau batinnya busuk, kalau batinnya berpikir tentang segala sesuatu yang jahat, kalau batinnya ngaco, ngawur, gak mungkin dia bisa menemukan di dalam kedalaman hatinya itu Allah. Yang ada adalah apa? Balas dendam, fitnah, kejahatan dan lain-lain. Itu yang dirancang dalam diri seseorang. Maka lihat yang terdalam, berjumpa dengan Yesus, kata Santo Agustinus. Relasi ini baru bisa terjadi, baru bisa muncul kalau dibangun dalam doa dan keheningan. Ketika tidak ada doa dan keheningan, tidak pernah kita bisa menemukan apa kehendak Allah. Panggilan bukan paksaan, melainkan suatu rencana kasih dan kebahagiaan. Karena itu perhatian terhadap kehidupan batin adalah titik tolak yang sangat mendesak untuk diperbaharui dalam pastoral untuk menumbuhkan panggilan. Oleh karenanya Bapak Suci mengajak kita untuk membereskan kehidupan lingkungan kita ini. Yang pertama mulai dari keluarga, paroki, komunitas religius, kemudian para uskup, para imam, biarawan-biarawati. Perlihatkan komitmen menciptakan lingkungan yang mendukung agar anugerah ini dapat diterima, dipelihara, dijaga, dan didampingi sehingga menghasilkan buah yang berlimpah. Ketika keluarga kita enggak pernah ada hidup doa, ketika keluarga kita amburadul, ketika paroki kita hidup sendiri-sendiri, tidak ada kebersamaan, ketika keuskupan kita sama juga seperti itu, ketika komunitas-komunitas biarawan-biarawati, pastoran-pastoran tidak memperlihatkan sebuah keindahan hidup, jangan bermimpi anak-anak muda akan tertarik. Dan sambil menempuh jalan yang ditunjukkan oleh Yesus Sang Gembala yang indah, mari kita belajar semakin pertama-tama mengenal diri sendiri. Setelah itu semakin dekat dengan Allah yang menyuarakan panggilan untuk hidup kita. Ketika anak-anak muda tidak mau mendengarkannya, nggak mau membersihkan telinganya untuk mendengar, tidak mau membersihkan hatinya untuk membiarkan
sabda Tuhan meresap di dalam dirinya, ya makanya semua tinggal mimpi. Pengenalan timbal balik kata Paus. Pertama, Tuhan sumber kehidupan. Ia mengenal kita, ia menerangi hati kita dengan tatapan kasih-Nya. Bahkan Allah mengenal kita begitu mendalam. Berapa jumlah rambut kita juga Tuhan tahu. Apalagi rambut saya, gampang Tuhan gitu. Langsung ketebak berapa kan. Tapi kalau yang rambut melimpah ruah, hitungnya satu-satu. Tapi Tuhan, itu gambaran ya, bahwa Tuhan tahu kedalaman manusia seperti itu. Tapi katanya, harus timbal balik. Kalau Tuhan mengenal kita, apakah kita mengenal Tuhan juga? Caranya bagaimana? Dengan doa, mendengarkan sabda, merayakan sakramen-sakramen, hidup menggereja, dan menyerahkan diri kepada saudara-saudari kita yang lain. Mari kita ciptakan itu, berdoa, mendengarkan sabda, merayakan Ekaristi, menggereja, hidup bukan sendiri, keluarga kita tok. Atau di dalam rumah, ada bapak, ibu, anak-anak masing-masing sendiri. Jangan seperti itu, kita bangun dalam kebersamaan. Dan masalah berbicara tentang panggilan bukan soal pengetahuan intelektual, melainkan perjumpaan pribadi yang bisa mengubah hidup. Kalau anak-anak muda tidak mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, maka dia tidak menyadari panggilan itu. Jangan pergi keluar dirimu, kembalilah ke dalam, kata Paus. Dia mengutip lagi Santo Agustinus, betapa pentingnya belajar berhenti, membangun ruang keheningan batin, agar kita dapat mendengarkan suara Yesus Kristus. Ketika hidup kita sibuk terus, ketika hidup kita hanya sibuk dengan jempol, browsing segala macam, baca ini, baca itu, tanggapi ini, tanggapan itu, kita nggak akan bisa ketemu dengan Tuhan. Dalam keheningan kita mendengarkan suara Yesus Kristus. Kaum muda, kata Paus, kaum muda yang terkasih, dengarkanlah suara Tuhan yang mengundang kalian untuk menjalani hidup yang penuh dan bermakna dengan mengembangkan talenta-talenta kalian dan memakukan keterbatasan kita serta kelemahan kita pada salib Kristus. Jadi gak usah takut anak-anak muda. Ini banyak nih anak muda ya. Gak usah takut, jalani terus, dengarkan suara Tuhan, bagaimana kembangkan talenta kita. Kalau kita punya keterbatasan, kelemahan, jangan merasa tidak layak. Tuhan akan memakukan kelemahan kita itu di dalam salib Kristus sehingga kita menimba kekuatan. Kalian akan menemukan bagaimana menyerahkan diri. Dan untuk para bapak ibu melalui jalan perkawinan. Untuk anak-anak muda sebuah tantangan untuk memikirkan hidup sebagai imam, sebagai diakon, sebagai religius, biarawan dan biarawati. Setiap panggilan adalah anugerah Allah. Dan pada bagian penutup surat gembalanya, Bapak Suci mengajak gereja untuk melihat figur Santo Yusuf, pelindung keluarga kudus dan pelindung gereja. Yusuf dari Nazaret adalah gambaran kepercayaan yang total kepada rencana Allah. Dia gak pernah ngorek-ngorek. Allah mau gimana, nanti akan gimana, ujungnya apa, nanti saya dapat apa. Gak berpikir seperti itu. Tapi pasrah menerima rencana Allah, masuk ke dalam rencana Allah, menjalankan itu dengan sebaik-baiknya. Memperlihatkan kesetiaan dan penyerahan dirinya kepada Tuhan tanpa syarat apapun. Oleh karenanya dengan istimewa Santo Yosef merawat keluarganya, menjaga Santa Maria, merawat dan membesarkan Yesus di dalam hidupnya. Orang muda yang terkasih, panggilan bukan tujuan yang diam dan selesai, tetapi sebuah proses pertumbuhan yang dinamis menuju kedewasaan. Jadi ketika seseorang mengalami panggilan, menjawab, itu tidak selesai sampai di situ, tapi bagaimana itu berproses terus, semakin hari semakin dewasa, semakin matang
di dalam hidup rohani. Enggak selesai begitu saja. Digambarkan seperti pohon anggur. Pohon anggur menghasilkan anggur ketika dia nyambung di dalam sang batang utamanya itu, menghasilkan buah berlimpah-limpah. Kalau dia lepas enggak menghasilkan buah. Begitu juga ketika cabang-cabang anggur itu tidak baik, dibersihkan supaya pohon anggurnya tetap baik dan menghasilkan buah berlimpah. Semoga kaum muda semakin terbuka hatinya. Paulus mengatakan, saya mendorong kalian anak-anak muda untuk memelihara relasi pribadi kalian dengan Allah melalui doa setiap hari, melalui permenungan akan sabdanya. Berhentilah dari kesibukan, dengarkanlah, percayakanlah diri kalian kepadanya. Dengan cara demikian, anugerah panggilan kalian akan matang, bermanfaat bagi gereja, dan berani mengambil keputusan. Diterbitkan di Vatikan 16 Maret 2026, Paus Leo ke-14. Saudara-saudara yang terkasih, kita doakan agar mereka yang sudah menjawab panggilan itu menjadi imam, biarawan, biarawati, sebagai uskup, sebagai kardinal, sebagai paus, mereka kokoh karena doa-doa kita. Dan kita doakan keluarga kita juga agar tumbuh panggilan dari dalamnya. Amin.